Jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang agak berbeda dari buku-buku biasanya. Dan kebetulan kali ini saya menggunakan beskap Jawa karena buku yang akan kita bahas sedikit banyak bersinggungan dengan budaya Jawa. Buku apa itu? Oke, buku yang akan kita bahas adalah buku tentang psikologi Jawa. Buku ini ditulis oleh Pak Darmanto Yatman. Beliau adalah seorang penyair dan sekaligus dosen. Buku ini merupakan disertasi beliau pada waktu menjadi doktor di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Psikologi. Nah, karena buku ini menyangkut tentang ilmu psikologi, saya ingin menyampaikan sebuah disclaimer bahwa apa yang akan saya sampaikan terlepas dari kompetensi saya di luar ilmu psikologi. Saya tidak mengenal dengan baik ilmu psikologi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan lebih kepada pemahaman saya terhadap buku yang saya baca. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan buku ini menjadi menarik untuk saya bahas karena ini bersinggungan dengan apa yang saya alami. Buah karya Pak Darmanto Yatman tentang psikologi Jawa ini menurut saya mendobrak inferioritas kompleks atau rasa rendah diri bangsa kita terhadap ilmu-ilmu modern atau psikologi modern yang ada di belahan barat. Jadi kalau kita mendikotomikan antara timur dan barat, maka buku ini pantas untuk disejajarkan bahwa ilmu-ilmu Jawa itu bukan ilmu klinik, tetapi bisa diilmiahkan dan bahkan sejajar dengan ilmu barat. Nah, buku ini menjadi relevan dengan pengalaman saya sendiri ketika dulu saya pernah bekerja di kapal pesiar. Waktu itu posisi saya sebagai seorang jongos atau waiter di kapal pesiar Holland America Lines. Di situ saya mengalami sebuah benturan budaya, bagaimana saya yang berasal dari bangsa Timur, bangsa Indonesia atau khususnya suku Jawa, bekerja dalam lingkungan modern, perusahaan berkebangsaan Amerika dan juga Belanda. Manajemennya Amerika, tapi staf-stafnya mulai dari kapten hingga hotel manager dan sebagainya dikuasai oleh bangsa Belanda. Nah, di situ ada satu momen di mana saya merasakan inferioritas bangsa Timur terhadap bangsa Barat. Ada satu momen yang hampir tiap minggu atau tiap bulan terjadi yang namanya grooming inspection. Grooming inspection itu khusus diberlakukan kepada karyawan-karyawan bangsa Timur, dalam hal ini bangsa Indonesia yang bagian besar bekerja di restoran. Itu kita ditugaskan untuk berbaris, kemudian dicek groomingnya. Grooming itu potongan rambutnya, kerapian kuku, kebersihan gigi, kebersihan pakaian, hingga mengkilapnya sepatu. Tetapi yang meresahkan saya adalah grooming inspection hanya diperlakukan kepada orang-orang Indonesia, tapi tidak pernah diperlakukan kepada bangsa Eropa atau bangsa Belanda sendiri. Karena mereka menganggap mereka sudah standar grooming. Sementara kita masih dipertanyakan. Nah, saya menemukan buku ini menjadi menarik ketika saya padankan bahwa Pak Dar berupaya mencoba mensejajarkan bahwa ilmu-ilmu Jawa, terutama ilmu kejawen, itu bukan klinik, tetapi bisa diilmiahkan dan bahkan sejajar dengan ilmu positivisme atau psikologi modern. Dan Pak Dar berhasil mendobrak inferioritas kompleks bangsa Indonesia terhadap ilmu-ilmu yang ada di barat sana. Sekedar informasi, Pak Dar ini menemukan kristalisasi untuk menemukan atau memberikan penghargaan secara istimewa ilmu-ilmu Jawa, khususnya yang ditulis oleh Ki Ageng Surya Mentaraman ketika beliau kuliah di Honolulu, di Hawaii. Beliau mengambil ilmu Basic Humanity di East and West Studies. Premis yang ingin disampaikan Pak Dar adalah bahwa East versus West atau Timur versus Barat, atau dalam boleh dikatakan sebagai tradisionalisme versus modern,
itu sebenarnya tidak bertentangan, tetapi beliau juga tidak anti barat sebenarnya ketika beliau ingin menyampaikan pandangan-pandangan tentang ilmu-ilmu Jawa. Tulisan Pak Dar lebih banyak mengupas laku atau jalan hidup Ki Surya Mentaraman dalam perspektif Kawruh Bagja atau ilmu bahagia, yang dimana di situ adalah sebuah ajaran, dimana di situ adalah sebuah kawruh jalan hidup seseorang untuk hidup bahagia. Menurut Pak Dar ada 3 hal yang dikupas oleh Ki Ageng Surya Mentaraman, yaitu tentang rasa atau rasa, aku, dan mawas diri atau refleksi. Nah, di tempat yang berbeda di dunia barat, Pak Dar juga ingin menyadarkan dengan adanya perkembangan ilmu psikologi dunia barat yang diawali oleh teori psikoanalisis Sigmund Freud yang mempelajari tentang manusia dari sisi id, ego, dan super ego. Jadi di situ ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada diri manusia bisa dirunut ke belakang ketika dulu mengalami sesuatu pada masa kecil. Itulah sebabnya dalam teori-teori psikologi sering ketika seseorang mengalami gangguan, mengalami masalah, maka seorang psikolog akan mencoba menarik kembali masa lalu melalui hipnoterapi. Dalam perkembangannya kemudian teori psikoanalisis Sigmund Freud itu mendapat koreksi dari teori yang berkembang kemudian, yaitu behaviorisme oleh Skinner, yang mengatakan bahwa perkembangan diri manusia tidak semata-mata oleh manusia itu sendiri, tetapi ada alam lain atau lingkungan yang melingkupinya yang mempengaruhi jalan hidup manusia. Dan dalam perkembangannya kemudian pada generasi yang ketiga, pada psikologi positivisme dikembangkan oleh Maslow. Nah, disinilah Pak Dar ingin mensejajarkan antara pandangan hidup Ki Surya Mentaraman dengan psikologi of being yang dikembangkan oleh Maslow sebagai sebuah teori positif yang bisa diilmiahkan. Maka ada beberapa hal yang harus memenuhi kaidah-kaidah sebuah teori sebagai kajian ilmiah, maka dia harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama harus jelas apa itu tujuannya, kemudian objek material dan juga objek formalnya, kemudian apa saja ruang lingkupnya, kemudian metodologi dan konsep pokok yang melatar belakangi sebuah teori tersebut. Nah, di situ Pak Dar ingin mensejajarkan antara psikologi of being-nya Maslow dengan pandangan-pandangan yang diajarkan oleh Ki Ageng Surya Mentaraman. Dan di situ disimpulkan bahwa ternyata apa yang ditulis dan dijalankan oleh Ki Ageng Surya Mentaraman adalah sesuatu yang sifatnya ilmiah. Karena tujuannya jelas, objek materialnya adalah jelas, yaitu diri Ki Surya Mentaraman sendiri, atau kita bisa memindahkan ilmu itu pada diri kita sendiri jika kita ingin belajar laku hidup bahagia itu. Kemudian objek formalnya adalah rasa. Nah, kemudian metodologi yang digunakan termasuk ruang lingkup dan sebagainya secara jelas disejajarkan dan memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Nah, kita dari sini kita bisa belajar tentang apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Ki Ageng Surya Mentaraman. Seperti yang disampaikan Pak Dar tadi, ada 3 hal yang selalu diajarkan oleh Ki Ageng Surya Mentaraman. Yang pertama adalah rasa atau rasa. Jadi sebagai orang Jawa, kita tidak bisa disebut sebagai orang Jawa kalau kita nirrasa, tidak punya rasa. Maka kalau dalam teori komunikasi, orang Jawa itu bisa disebut sebagai memiliki high level context dalam komunikasi. Sementara orang Barat kita bisa bandingkan mereka kebanyakan memiliki low level context. Orang Jawa yang memiliki high level context, maka ketika seseorang menyatakan sesuatu tidak harus secara verbal, tetapi bisa dengan bahasa tubuh, bahasa sasmito atau sanepan, bahasa rasa dan sebagainya. Nah, rasa ini diolah dan dipelajari, dialami terus menerus, orang baru bisa mengalami. Dan semakin terasah rasa
sebagai orang Jawa, maka kita lulus sebagai orang Jawa. Orang yang tidak punya rasa dianggap bukan Jawa. Nah, yang kedua adalah tentang aku. Kalau dalam teori psikologi analisisnya Freud, maka aku adalah id, ego, dan super ego. Nah, aku di sini akan sangat bersinggungan dengan mawas diri, karena aku yang ada di sini tidak semata-mata aku sebagai ego atau egosentris, tetapi aku menjadi bagian dari sesuatu objek yang ada di luar. Jadi aku dalam pandangan Surya Mentaraman menjadi refleksi dari pendapat atau respon dari orang luar, dan kita akan menjadi semakin dewasa ketika kita terbiasa dengan proses refleksi dan akhirnya kita menjadi manusia yang tidak berdiri. Hal yang ketiga yang seperti disampaikan Pak Dar tadi, selain rasa, aku, dan yang terakhir adalah mawas diri atau refleksi, yaitu proses secara terus-menerus memperbaiki diri. Nah, hal yang lain yang menarik menurut saya, ilmu yang juga populer yang disampaikan oleh Ki Ageng Surya Mentaraman adalah tentang 3 hal, yaitu saiki, ngene, neng kene. Saiki adalah sekarang, ngene seperti ini, neng kene di sini. Jadi menurut pandangan beliau, untuk menjalani hidup bahagia, orang tidak perlu berpikir muluk-muluk. Kita harus melihat sesuatu apa yang ada sekarang, saat ini, saiki. Neng kene sekarang di sini, lokusnya tidak kemana-mana, yang ada di sini, dan neng kene di sini. 3 hal saiki, ngene, neng kene itulah yang membuat kita menjadi terbebas dari keinginan, rasa, memikirkan sesuatu yang di luar nalar kita. Ketika seorang terbentur pada ketidaktahuan, maka sebenarnya pengetahuan ada batasnya. Maka kalau tidak tahu, maka kita segera bilang tidak tahu. Karena itu memang di luar akal kita. Bahwa apa yang kita alami, betul-betul apa yang ada di dalam perspektif yang kita lihat, kita rasakan, yang kita alami sehari-hari. Bukan sesuatu yang teori di luar nalar, di luar perspektif waktu, di luar perspektif ruang, dan sebagainya. Maka mungkin sejalan dengan apa yang dikatakan di pepatah di barat mengatakan, yesterday is a memory, tomorrow is a mystery, today is a gift. Ki Ageng Surya Mentaraman ingin mengajak kita menjalani hidup saat ini sebagai sebuah anugerah. Nah, sekedar sedikit mengenal Ki Ageng Surya Mentaraman itu siapa. Ki Ageng Surya Mentaraman adalah Bendoro Raden Mas Kudiarmaji. Beliau adalah keturunan dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 di Yogyakarta. Dia sebenarnya sebagai keturunan berdarah biru, dia ingin mencoba keluar dari benteng keraton dan menjadi manusia biasa, menemukan dirinya sendiri dengan cara ketemu uang atau bertemu dengan manusia. Sebagai manusia yang tumbuh dan dewasa, maka dia harus segera berinteraksi dengan manusia, menemukan kesalahan dengan menemukan jati diri, dengan bertemu, dengan berinteraksi dengan orang lain. Barangkali sama dengan yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama ketika keluar dari kerajaan Ayodhya, menemui manusia-manusia di luar benteng keraton. Terima kasih, buku ini sudah diberikan kepada saya. Secara istimewa, buku ini diberikan oleh putri dari Pak Darmato Yatman, yaitu Ibu Abigail Woyngati. Terima kasih atas bukunya. Ini sangat menginspirasi dan sangat jumbuh dengan keresahan. Jadi kalau Pak Dar merasakan keresahan sebagai seorang intelektual, bagaimana ingin mensejajarkan intelektualitas ilmu Jawa dengan intelektualitas ilmu modern, ilmu barat. Dan saya menemukan buku ini menjadi jumbuh dengan apa yang saya alami pada waktu saya bekerja di kapal pesiar. Terima kasih, semoga ini menginspirasi bagi kita semua. Silahkan Anda temukan sendiri, baca sendiri. Buku ini merupakan buku edisi revisi yang diterbitkan oleh Ruwa Aksara Yogyakarta pada tahun 2021. Buku ini sebelumnya merupakan edisi revisi dari buku dengan judul yang sama yang diterbitkan oleh Bentang Budaya pada tahun 1997. Terima kasih atas perhatiannya, semoga buku ini menginspirasi kita semua. Salam sehat jiwa.